Di suatu hari, Ayah Kito dan Kanuragan duduk bersila di bawah air terjun yang tersembunyi di dalam hutan lebat di desa itu. Suara-suara burung yang merdu memenuhi udara, dan kabut tipis yang naik dari dasar air terjun menciptakan suasana yang mistis. Mata mereka tertutup, dan napas mereka teratur. Mereka sedang melakukan meditasi untuk menyatu dengan alam. Saat meditasi, Kanuragan merasakan energi alam yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa lebih tenang dan damai. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu cantik hinggap di tangannya, membuat Kanuragan merasa ada sesuatu yang istimewa terjadi. Ayah Kito membuka matanya dan tersenyum melihat kupu-kupu itu. Kanuragan, aku tahu tentang asal-usulmu, kata Ayah Kito dengan suara lembut setelah meditasi selesai. Setelah aku bertemu denganmu pertama kali, aku melihat bola matamu dan mengetahui bahwa kamu berasal dari Nustara, sebuah negeri yang aman, damai, dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Kanuragan membuka matanya, tampak penasaran. Aku berasal dari negeri Nustara, Paman. Lalu bagaimana keadaan di sana saat ini, Paman? Apakah masih sama seperti dulu? Tanya Kanuragan dengan rasa ingin tahu yang besar. Ayah Kito menatapnya dengan serius. Negerimu telah dikuasai oleh Raja Horak yang kejam. Aku tahu dari cerita orang-orang bahwa Nustara kini berada di bawah kekuasaan yang tidak adil dan kejam. Kanuragan merasa tergerak oleh kata-kata Ayah Kito. Paman, apa yang terjadi dengan orang tuaku? Apakah mereka masih hidup? Mengapa aku tidak pernah bertemu dengan mereka? Tanya Kanuragan dengan suara yang sedikit bergetar. Ayah Kito menatap Kanuragan dengan penuh kasih sayang. Kanuragan, kamulah satu-satunya keturunan yang selamat dari pemimpin raja itu. Ayahmu terbunuh dalam pertempuran, dan ibumu terbunuh oleh pasukan Raja Horak setelah berusaha menyelamatkanmu. Kanuragan bertanya kepada Ayah Kito dengan rasa penasaran dan kekhawatiran. Paman, siapa Raja Kejam Horak itu? Mengapa dia begitu kejam dan ingin menguasai negeri-negeri lain? Tanya Kanuragan. Ayah Kito menatap Kanuragan dengan serius. Raja Horak berasal dari Lembah Hitam, sebuah tempat yang terkenal dengan kejahatan dan kekejaman. Dia suka sekali menjajah negeri-negeri di sekitar lembah gelap itu, mengambilnya untuk dikuasai, dan orang-orangnya dijadikan budak bahkan dibunuh. Kanuragan merasa marah dan tergerak oleh kata-kata Ayah Kito. Ia sadar bahwa dirinya memiliki peran penting dalam memulihkan negerinya yang telah dirampas oleh Raja Horak. Dengan tekad yang kuat, Kanuragan siap untuk menghadapi tantangan dan merebut kembali Nustara dari tangan Raja Horak. Saat itu, Kanuragan membayangkan kembali momen ketika ibunya memberinya pelukan terakhir sebelum berpisah, memberikan senyum terakhir sebelum mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kanuragan. Kanuragan merasa ada kekuatan yang muncul dari dalam dirinya saat membayangkan momen itu. Ayah Kito menatap Kanuragan dengan tatapan bijak. Jika kamu ingin kembali ke negeri Nustara atau melawan kekejaman Raja Horak itu, kamu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan belajar lebih keras lagi dalam bela diri untuk bisa melawannya. Kanuragan mengangguk dengan tekad yang kuat. Aku siap, Paman. Aku akan belajar dengan giat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Raja Horak. Suara burung yang merdu masih terdengar di sekitar mereka, memberikan semangat dan harapan baru bagi Kanuragan. Setelah melakukan meditasi, Ayah Kito dan Kanuragan beranjak pergi dari tempat air terjun itu. Mereka melangkah untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat mereka berjalan, mereka melihat di kejauhan keramaian di depan rumah kepala suku. Apa yang terjadi? Tanya Kanuragan kepada Ayah Kito. Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada pengumuman penting dari kepala suku, jawab Ayah Kito. Mereka mempercepat langkahnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Saat mereka mendekati rumah kepala suku, mereka melihat kepala suku berdiri di atas panggung, berbicara kepada penduduk-penduduk lainnya. Di samping kepala suku, Kanuragan melihat Gito yang juga memperhatikan situasi dengan serius. Kabar berita ini datang dari pulau sebelah, bahwa pulau mereka diserang oleh bajak laut yang dipimpin oleh Somali, pemimpin bajak laut tertinggi, kata kepala suku dengan suara yang serius. Mereka adalah gerombolan rampok yang merampas barang-barang berharga di negeri-negeri yang mereka datangi. Kita harus waspada dan siap untuk melindungi diri kita sendiri. Penduduk-penduduk lainnya terlihat khawatir dan takut. Kanuragan juga merasa khawatir, karena dia tahu bahwa Somali pemimpin bajak laut tertinggi adalah musuh yang tangguh. Kanuragan teringat bahwa dia pernah mengalahkan pemimpin perompak kejam, salah satu anak buah Somali. Ayah Kito menatap Kanuragan dengan serius. Kita harus siap untuk melindungi diri kita sendiri, Kanuragan. Kita tidak tahu kapan Somali pemimpin bajak laut tertinggi akan menyerang kita. Kanuragan mengangguk dengan tekad yang kuat. Aku siap, Paman. Aku akan membantu melindungi negeri ini dari serangan Somali pemimpin bajak laut tertinggi. Gito memperhatikan Kanuragan dan Ayah Kito, lalu mengangguk sebagai tanda pengakuan. Kanuragan membalas anggukan Gito, menunjukkan kesulitan antara mereka. Kepala suku melanjutkan pengumumannya, kita akan meningkatkan keamanan di sekitar negeri ini dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan. Mari kita bersatu dan melindungi diri kita sendiri. Penduduk-penduduk lainnya bersorak dan berteriak, menunjukkan kesetiaan dan keberanian mereka untuk melindungi negeri mereka. Kanuragan juga merasa semangat dan tekad untuk melindungi negeri ini dari serangan Somali pemimpin bajak laut tertinggi. Setelah mendengarkan pengumuman itu, Kanuragan, Ayah Kito, dan Gito bergegas untuk pulang. Setelah sampai di rumah, mereka berkumpul di ruang utama dan membicarakan pengumuman itu dengan serius. Mereka membahas tentang kemungkinan serangan dari Somali pemimpin bajak laut tertinggi dan bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dan juga negeri ini. Mereka mencoba untuk memikirkan semua kemungkinan dan membuat rencana yang efektif untuk menghadapi kemungkinan serangan. Dengan tekad yang kuat, mereka siap untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Somali pemimpin bajak laut tertinggi. Mereka berkumpul dan berdiskusi dengan serius, mencoba untuk memikirkan semua kemungkinan dan membuat rencana yang efektif untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga negeri ini. Tiba-tiba, terdengar teriakan di kejauhan. Bajak laut datang, teriak seseorang dari luar rumah.